Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita akan belajar terkait analisis laporan keuangan dari PT Wahana Interfood Nusantara Terbuka. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Dina Novarinda Kamila dengan NIM 190810301063. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu terkait profil perusahaan. Nah, PT Wahana Interfood Terbuka ini adalah perusahaan dagang dengan sektor D, yaitu barang konsumer primer, dengan subsektor makanan dan minuman, dan industri makanan olahan, dan juga subindustri makanan olahan. Nah, perusahaan ini berdiri sejak tahun 2008 yang merupakan perusahaan kokoa dan coklat berkualitas premium di Indonesia. Nah, bidang usahanya adalah industri pengolahan kokoa dan juga coklat. Produknya itu dikenal dengan merek dagang Soko. Nah, perusahaan ini berdiri di Bandung dan mempunyai kode saham JOJO. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar terkait aktivitas operasi perusahaan. Nah, pertama ada laba operasi dan on operasi. Untuk laba operasinya bisa dilihat pada laporan laba rugi, didapat pada 2018 yaitu 15 miliar sekian dan meningkat pada 2019 sekitar 23 miliar. Nah, begitu juga dengan laba non operasi, didapat dari laba bruto ditambah pendapatan keuangan dikurangi biaya keuangan. Nah, di sini juga terjadi kenaikan. Nah, untuk laba operasinya sendiri meningkat karena adanya laba selisih kurs pada 2019. Untuk selanjutnya ada penghasilan komprehensif yang di sini bisa dilihat juga pada laporan laba rugi. Nah, di sini mengalami kerugian pada 2019 yaitu sekitar rugi 8 juta sekian, namun di 2018 terjadi keuntungan. Nah, di sini disebabkan pada 2019 terjadi kerugian pada pengukuran kembali program imbalan pasti. Selanjutnya, di sini terkait perubahan akuntansi yang terjadi pada PT Wahana Interfood Nusantara Terbuka. Berdasarkan CARK nomor 2B, memang terjadi perubahan pernyataan SAK dan ISAK pada 1 Januari 2019, tapi tidak terjadi perubahan akuntansi yang signifikan terkait perubahan tersebut. Nah, selanjutnya ada pos luar biasa dan aktivitas operasi yang dihentikan. Perusahaan tidak memiliki akun-akun tersebut pada 2018 dan 2019. Untuk selanjutnya, terkait beban tangguhan. Nah, untuk akun ini tidak terjadi pada perusahaan ini dan hanya terdapat aset pajak tangguhan. Nah, untuk pengakuan beban diakui secara akrual. Selanjutnya, imbalan kerja tambahan. Pada laporan keuangan, terdapat liabilitas imbalan pasca kerja pada 2019 sebesar 274.815.000 yang diberikan kepada karyawan tetap yang telah mencapai usia pensiun sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya terkait laba per saham. Yang pertama untuk struktur modal sederhana yaitu laba per saham dasar dengan rumus berikut. Nah, ini sudah tercantum pada laporan keuangan dan bisa dilihat pada CARK nomor 28. Untuk struktur modal kompleks yaitu laba per saham dilusian, di dalam CARK nomor 2O itu dijelaskan bahwa perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada 2019 dan 2018. Yang kedua, kita akan belajar terkait imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Yang pertama ada imbal hasil atas aset operasi NITO atau RNOA. Nah, seperti yang bisa dilihat, aset operasi NITO atau NOA didapat dari aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Untuk RNOA sendiri rumusnya yaitu NOPAT dibagi dengan NOA. Begitu juga dengan NOPAT didapat dari penjualan dikurangi beban operasi dikali 1 tambah beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Untuk RNOA-nya sendiri pada 2019 didapat 9,98%. Nah, ini cukup tergolong tinggi karena juga terjadi peningkatan pada laba operasi. Selanjutnya ada imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau ROCE. Nah, ROCE pada 2019 ini didapat dari laba NITO dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Untuk dividen saham preferennya perusahaan ini tidak memiliki, jadi 0 dan didapat dengan angka 9,97%. Untuk angkanya didapat dari laporan keuangan. Nah, untuk hasil ini juga cukup tergolong tinggi. Selanjutnya ada imbal hasil atas aset operasi NITO yang dipengaruhi dengan leverage. Untuk akun-akun yang dibutuhkan telah tersedia pada tabel berikut. Untuk RNOA yang dipengaruhi leverage ini, kita ingin mengetahui dari pengaruh leverage-nya atau OLEV-nya ini pada 2019.
Nah, di ini rumus OLEV didapat dari rata-rata liabilitas operasi dibagi dengan rata-rata NOA dan didapat hasil 0,19. Jadi hasilnya itu tidak terlalu besar atau pengaruh leverage-nya pada RNOA-nya itu tidak terlalu besar dan signifikan. Selanjutnya di sini ada RNOA yang dikaitkan dengan margin laba dan perputaran aset. Jadi RNOA dapat dicari dengan margin laba dikali perputaran aset seperti rumusnya seperti berikut. Nah, di sini didapat perusahaan memiliki margin NOPAT yang cukup besar 8,27%, tapi perputaran NOA-nya rendah 1,24. Di sini perusahaan bisa mencari solusi atau alasan dari perputaran NOA yang rendah sembari meningkatkan margin NOPAT-nya. Selanjutnya di sini ada ROCE atau imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi dengan leverage. Nah, untuk akun-akun yang diperlukan bisa dilihat pada tabel. Untuk rumus ROCE-nya sendiri ada RNOA ditambah LEV dikali spread. Nah, untuk leverage-nya sendiri didapat 1,18, sedangkan spread-nya sendiri itu hanya 0%. Jadi di sini mengindikasikan bahwa pengaruh leverage tidak terlalu besar atau signifikan pada ROCE-nya. Selanjutnya ada imbal hasil atas modal yang diinvestasikan dengan rumus laba dibagi dengan modal investasi. Didapat hasil pada 2018 yaitu 6,16% yang meningkat pada 2019 dengan hasil 7,28%. Ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan dan perusahaan mengusahakan untuk meningkatkan modal dan juga laba yang cukup signifikan. Baik, yang ketiga kita akan belajar terkait analisis arus kas pada perusahaan. Yang pertama ada metode pelaporan arus kas. Nah, untuk ini sendiri telah tercantum pada CALK nomor 2A untuk lebih rincinya, yaitu terkait dasar penyusunan laporan keuangan, bahwa laporan arus kas itu disusun menggunakan metode langsung. Selanjutnya kita akan mulai perhitungan dalam analisis laporan arus kas yang bisa dimulai dengan analisis common size laporan arus kas. Di sini untuk common base-nya itu adalah total arus kas masuk. Di sini bisa dilihat bahwa terbesar itu berasal dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini bisa menutupi dari kerugian yang berasal dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Meskipun di 2019 itu sudah mengalami kerugian yang cukup kecil dibandingkan dengan 2018. Yang kedua ada rasio kecukupan arus kas dengan rumus jumlah kas operasi selama 3 tahun dibagi jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan dan dividen selama 3 tahun. Untuk akun tersebut dihitung pada tabel berikut. Untuk dividen itu tidak terjadi pembagian dividen, contohnya pada 2018 diakui sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja. Nah, hasilnya adalah negatif 0,328. Hal ini karena jumlah kas operasi pada selama 3 tahun itu mengalami kerugian, terutama puncaknya pada 2018. Yang mengindikasikan sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Yang keempat, kita akan belajar analisis likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas perusahaan. Yang pertama ada rasio lancar yang didapat aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, untuk 2018 dihasilkan 0,88 dan meningkat pada 2019 1,17. Nah, untuk 2019 ini mengalami peningkatan yang artinya aset lancarnya itu meningkat untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Yang kedua, likuiditas berdasarkan rasio berbasis kas ada rasio kas terhadap aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Untuk keduanya ini sama-sama memiliki hasil yang cukup rendah. Selanjutnya ada analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Yang pertama ada rasio perputaran piutang usaha dengan hasil 3,69. Ini tergolong tinggi, artinya rata-rata piutang usaha itu adalah 4 kali dalam setahun dengan periode penagihan piutang 98 hari atau sekitar 3 bulan. Yang kedua, rasio perputaran persediaan pada 2019 dengan hasil 3,94, artinya di sini perusahaan berhasil mengonversikan persediaan menjadi kas selama 4 kali dalam setahun. Untuk jumlah hari dalam persediaan di sini didapat 91 hari atau selama 3 bulan untuk menjual persediaan berdasarkan tingkat persediaan dalam tahun 2019. Selanjutnya di sini ada jumlah hari pembelian dalam utang usaha dengan rumus berikut dan didapat hasil 93 hari. Artinya perusahaan mampu membayar utang usaha dalam waktu 93 hari atau 3 bulan dan ini didapat
dirasa cukup baik. Untuk rasio cepatnya sendiri yaitu dengan hasil 0,062 yang dinilai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu masih kurang baik karena standarnya adalah nilai 1. Untuk rasio arus kas ini didapat negatif 0,08 karena untuk kasnya sendiri itu memang tidak terlalu besar dari perusahaan dan juga tidak terdapat efek yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, karena ini adalah negatif, artinya untuk membayar kewajiban jangka pendeknya itu masih kurang baik, apalagi nilainya adalah negatif. Selanjutnya ada tingkat solvabilitas perusahaan terkait struktur modal dan aset perusahaan. Pertama, untuk tingkat solvabilitas kita bisa menghitung melalui laporan common size. Di sini dilihat bahwa proporsi yang paling besar berasal dari liabilitas sebesar 56,32%. Nah, selanjutnya untuk ukuran struktur modal, yang pertama ada total utang terhadap total modal didapat 0,56 atau artinya sebagai pembentuk utang itu dari struktur modal sebesar 56%. Yang kedua ada total utang terhadap modal ekuitas yaitu sebesar 1,29. Ini tergolong cukup baik. Yang ketiga, di sini ada total utang jangka panjang terhadap modal ekuitas yang artinya didapat 0,15, artinya pendanaan utang jangka panjang ini lebih kecil dibandingkan modal ekuitas. Selanjutnya ada tingkat solvabilitas terkait aset. Kita bisa menggunakan laporan common size dari komposisi aset dengan common base-nya jumlah aset. Di sini bisa dilihat bahwa total aset lancar proporsinya 59,26% yang tentunya relatif tinggi dengan posisi liabilitas sebesar 56,32% yang artinya memiliki proporsi yang hampir sama besarnya. Di sini kita akan belajar terkait cakupan laba dikaitkan dengan beban tetap. Dengan rumus laba yang tersedia untuk beban tetap dibagi dengan beban tetap. Di sini didapat dari laba sebelum pajak ditambah beban bunga dibagi dengan beban bunga. Didapat hasil 1,91. Nah, di hasil ini bisa tergolong baik, artinya jumlah laba mencukupi untuk menutupi beban tetap yang harus dilaporkan. Karena jumlah beban laba dan beban bunga pada perusahaan ini itu dinilai cukup tinggi. Selanjutnya ada analisis hubungan arus kas dengan beban tetap. Pertama, kita mencari dulu kas operasi sebelum pajak seperti tabel berikut, lalu ditambah dengan beban tetap atau beban bunga. Di sini untuk total pembilangnya dibagi dengan beban bunga. Untuk rumusnya sendiri adalah sebagai berikut. Nah, di sini didapat hasil 1,099 yang menunjukkan ukuran cakupan beban tetap berbasis kas dalam memenuhi beban tetap itu tergolong cukup baik. Selanjutnya, kita bisa memprediksi terkait kesulitan keuangan pada perusahaan. Salah satunya dengan perhitungan Altman Z-score seperti pada cara berikut ini dengan rumus fungsi pada tabel. Nah, di sini untuk hasilnya itu mencerminkan yang pertama ada likuiditas, yang kedua itu usia perusahaan dan profitabilitas kumulatif, tiga profitabilitas, keempat struktur keuangan, dan kelima tingkat perputaran modal. Nah, untuk perhitungan pada PT Wahana Interfood Nusantara ini didapat hasil 1,58 yang mengindikasikan probabilitas kebangkrutan berada di tengah-tengah atau ambigu sebab berada di rentang dari 1,20 sampai 2,90. Namun perhitungan ini tidak dapat dijadikan patokan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan atau tidak. Yang terakhir, kesimpulan dari analisis dan perhitungan yang telah kita lakukan. Nah, di sini untuk calon investor bisa dilihat dari imbal hasil atas modal yang diinvestasikan atau ROIC yang memiliki tingkat pengembalian yang cukup tinggi yang dibayarkan menggunakan laba pada 2019. Artinya terjadi peningkatan laba pada 2019. Nah, untuk kreditor dilihat dari ukuran likuiditas berbasis aset lancar itu cukup baik, hanya saja untuk likuiditas berbasis kas itu masih tergolong rendah karena kas yang dimiliki itu cukup rendah. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayarkan utang usaha itu cukup baik, yaitu sekitar 3 bulan. Nah, untuk kreditor bisa mempertimbangkan hasil perhitungan rasio-rasio tadi. Baik, sekian dan cukup dari saya terkait analisis laporan keuangan dari PT Wahana Interfood Nusantara Terbuka. Dan untuk teman-teman semua, yuk kita belajar analisis keuangan yang pastinya akan berguna bagi kita semua, calon investor dan juga calon kreditor. Nah, kita ketemu di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.